Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Alim Prastio dengan NIM 0901118191924007. Saya dari Sistem Komputer Reguler kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang progress report mengenai proyek kecerdasan buatan sistem komputer. Di mana pada proyek ini saya mengambil judul rekomendasi film menggunakan metode machine learning SVD. Sebelum itu, saya mengambil sumber proyek ini dari kaggle.com, di mana terdapat banyak sekali sumber-sumber dan judul-judul yang dapat kita gunakan sebagai bahan pelajaran. Baiklah, di sini saya akan memaparkan yang pertama mengenai proyek ini, apa tujuan dari proyek ini dan bagaimana proyek ini akan berjalan, dan yang kedua itu tentang metode SVD itu sendiri. Apakah metode SVD itu dan bagaimana cara mengaplikasikannya. Bila kita masuk pada bahasan pertama, apa sih proyek ini? Bagaimana Google atau situs streaming seperti Netflix menampilkan rekomendasi film sesuai dengan selera kita? Jawabannya adalah menggunakan machine learning, yaitu kemampuan program dalam mengambil keputusan sesuai dengan data aktual yang telah diproses sedemikian rupa sehingga menghasilkan prediksi yang akurat. Ketika kita ingin menonton suatu film mengenai sesuatu, kita harus mencari judul dan kategori secara rinci satu persatu. Dengan proyek ini, kita dapat menemukan rekomendasi film sesuai dengan film yang kita tonton sebelumnya atau film yang kita masukkan di pencarian, maka akan muncul rekomendasi film-film bergenre sama atau yang serupa untuk memudahkan kita dalam mencari film. Contohnya adalah di sini apabila kita masuk ke tampilan Netflix, apabila kita mengklik film Squid Game, di sini dapat kita lihat genrenya Korean, TV thriller, TV drama. Maka apabila kita turunkan ke bawah, akan muncul rekomendasi film, baik itu ekstrakurikuler maupun yang lainnya. Hal ini dapat diketahui oleh mesin dengan proyek yang akan kita buat ini, dengan menggunakan metode machine learning SVD. Lalu kita akan masuk kepada pembahasan metode machine learning SVD. Metode machine learning singular value decomposition atau yang biasa disebut dengan SVD ini merupakan teknik yang digunakan untuk mengurangi dimensi dari sebuah matriks. Di dalam machine learning ada classical learning dan neural nets and deep learning. SVD masuk ke dalam bagian classical learning dan dimensional reduction. Di dalam penelitian, variabel parameter yang kita misalkan dengan X dibuat dalam bentuk vektor. Nah, untuk mengetahui X1 dan X2 dan seterusnya ini memiliki korelasi atau tidak, atau memiliki persamaan atau tidak, maka digunakan metode SVD ini. Dengan SVD ini, kita dapat mengurangi dimensi atau parameter, sehingga akan mendapatkan hasil yang kita cari. Baiklah, kita langsung masuk ke progres codingannya. Di sini pada awalnya saya memasukkan modul-modul yang akan diperlukan di dalam program ini. Yang pertama ada import pandas. Pandas digunakan untuk membaca dataset yang telah kita siapkan, baik itu bentuk CSV ataupun TXT. Yang kedua ada dumpy digunakan untuk proses komputasi numerik yang memiliki kemampuan untuk membuat objek dimensi array. Selanjutnya ada import math digunakan agar program dapat menggunakan semua fungsi yang ada pada modul math. Import array digunakan sebagai serangkaian fungsi yang memungkinkan kita untuk mencari string yang cocok. Import CSR matrix berfungsi untuk membuat matriks dari array yang kita miliki.
import matplotlib pplot digunakan untuk visualisasi data. Selanjutnya ada Seaborn library untuk membuat grafik dan statistik. Dan ada from surprise import reader dataset svd digunakan untuk pemfilteran kolaboratif dari dataset yang ada dengan menggunakan metode svd. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada baris selanjutnya. Di sini kita akan melihat contoh dataset film, di mana pd read csv berfungsi untuk pemanggilan dataset. Lalu untuk menulisannya kita atur dalam bentuk cust id dan rating. Lalu kita buat bahwa df1 rating bertipe data float. Lalu kita print datasetnya, dan ilog di sini berfungsi untuk memilih data berdasarkan indeksnya. Kita lakukan juga hal serupa untuk ketiga dataset lainnya. Lanjut ke baris selanjutnya. Kita akan melihat terlebih dahulu bentuk dari data dengan melihat total dari film, total customer, dan total ratingnya. Lalu kita akan membuat grafiknya menggunakan axpplot. Lalu kita akan membuat perulangan untuk melihat grafik dari rating yang diberikan pada setiap film. Apabila kita jalankan, maka akan muncul grafik rating yang diberikan oleh customer kepada film-film yang ada. Baiklah, demikian progress report dari saya. Untuk selanjutnya, saya akan meneruskan codingan ini sampai dengan selesai, sehingga program ini dapat dijalankan dengan baik dan benar. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.